kamu kenapa minum manis? Ini minuman favoritku soalnya. Kamu nggak nonton di YouTube tentang bahaya minum manis? Belum pernah. Ini kadar gulanya tinggi loh. Dapat meningkatkan risiko terkenanya diabetes. Oh, sabar tahu kalau minuman manis itu menyebabkan diabetes. Selama ini kamu minum manis? Iya, karena saya sukanya minum manis. Harus manis pokoknya. Olahraga juga minum manis? Iya, sering. Astaga, mending kamu itu minum air putih biar menjaga kesehatan kamu juga. Apalagi kamu ini tiap hari olahraga kan? Iya. Nah, daripada kamu yang manis-manis, mending air putih, lebih sehat. Masa kamu olahraga, terus kamu minum yang manis? Oke, mulai besok saya sering-sering minum air putih aja. Bahaya loh ya, minuman manis. Ya, karena ini bukan menyebabkan diabetes. Kamu tuh harus sering nonton atau cari informasi di YouTube tentang penyebab diabetes, dari mana. Memang manis nih juga salah satu penyebab untuk terkena diabetes ya. Oke, saya baru tahu kalau minuman manis itu menyebabkan diabetes. Ya udah, mulai besok saya kurangi minuman manis deh. Makasih Renata. Sama-sama. Dilansir dari Guardian, studi ini dilakukan oleh ilmuwan konsorsium dari NCD ETSC yang bekerja sama oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, melibatkan data lebih dari 140 juta orang dewasa dengan 1.000 studi di berbagai negara. Jumlah penderita diabetes global meningkat 2 kali lipat selama 30 tahun terakhir dan mencapai lebih dari 800 juta orang. 1990 hingga 2022, prevalensi diabetes pada orang dewasa melonjak dari 7 menjadi 14%. Tadi merupakan berita-berita tentang diabetes yang ada di Indonesia. Dan apa sih itu diabetes? Diabetes adalah suatu kondisi di mana tubuh kita tidak dapat mengatur kadar gula darah di tubuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin ataupun hormon yang tidak berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Kesadaran masyarakat akan penyebab terjadinya diabetes. Faktor yang meningkatkan adanya risiko diabetes adalah: yang pertama, obesitas; yang kedua, kurangnya aktivitas fisik; yang ketiga, konsumsi gula secara berlebihan; yang keempat, konsumsi lemak secara berlebihan; yang kelima, polusi udara; dan yang keenam adalah stres. Nah, ketika keenam risiko tersebut terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, maka dapat meningkatkan risiko adanya diabetes pada tubuh manusia. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyebab terjadinya diabetes? Jadi, cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyebab terjadinya diabetes adalah: masyarakat perlu melakukan yang pertama, pendidikan kesehatan; yang kedua, kampanye kesehatan; yang ketiga, pemeriksaan kesehatan; yang keempat, konseling kesehatan; dan yang kelima, kerjasama dengan komunitas. Banyak orang masih terlena virus dan diabetes. Berikut adalah contoh tentang mitos dan diabetes. Yang pertama, diabetes hanya menyerang pada apa saja. Yang kedua, konsumsi gula dan konsumsi diabetes. Yang ketiga, diabetes tidak dapat disebutkan. Yang keempat, diabetes hanya menyerang orang yang memiliki berat badan berlebihan. Yang kelima, pengguna diabetes tidak dapat melakukan aktivitas fisik. Tetapi, diabetes juga memiliki fakta menarik. Jadi, yang pertama, diabetes dapat menyerang siapa saja, tidak peduli usia. Bahkan, anak-anak dan remaja juga dapat terkena diabetes. Yang kedua, konsumsi gula yang berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes. Tetapi, itu bukanlah penyebab utama. Jadi, faktor genetik, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga, diabetes dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat, perubahan gaya hidup, dan juga pengelolaan diet. Yang keempat, orang dengan diabetes dapat melakukan aktivitas fisik. Bahkan, sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Jadi, itu dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Dan yang terakhir, diabetes dapat menyerang siapa saja, tidak peduli berat badan. Bahkan, orang dengan berat badan yang normal pun dapat meningkatkan risiko diabetes. Komunitas seperti mengadakan seminar, mengadakan workshop, dan mengadakan kampanye untuk mengundang masyarakat memperbaiki pola hidup.
Yang ketiga, melalui kerjasama dengan instansi kesehatan, seperti mengadakan kerjasama, mengadakan program kesehatan, dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya memperbaiki pola hidup dan cara-cara untuk melakukannya.